Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini lagi-lagi aku akan ngebahas tentang Cat Yap. Semoga kalian gak bosen ya, jangan bosen ya. Dan di video kali ini sedikit berbeda karena aku akan membongkar siapa sosok di balik topeng itu. Siapa sih Cat Yap yang sebenarnya? Jadi ada beberapa kandidat berasa pemilihan ketua OSIS. Enggak, tapi emang ada beberapa yang dicuriga kalau wah ini kayaknya Cat Yap deh, soalnya kayak sama gitu loh bentuk bibirnya dan lain sebagainya gitu. Dan aku akan juga memberikan beberapa detail yang mungkin aku kelewatan kemarin-kemarin, aku akan sampaikan di video ini. Dan sebelum ke pembahasannya, pastiin kalian udah like, komen, yang pasti di subscribe agar aku terus semangat bikin videonya tiap hari. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video baru. Dan ya gitu aja, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, sebelum kita ke pembahasan soal siapa sih Cat Yap yang sebenarnya, siapa aja orang-orangnya, aku akan menyampaikan beberapa detail yang aku kelewatan di video kemarin, aku akan sampaikan di sini. Yang pertama, soal foto profil YouTube di channelnya Cat Yap. Itu sebenarnya bukan Cat Yap, itu Cat Yap itu kayaknya ngambil dari Google. Soalnya aku lihat-lihat beda gitu loh sama wajahnya Cat Yap di video. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini, itu tuh I don't know itu siapa, yang pasti itu dia ngambil dari Google foto profilnya. Jadi kalau foto profilnya aja bisa palsu atau bukan dia, bisa aja nama Cat Yap itu bukan nama yang sebenarnya, bisa aja itu nama buatan sendiri ya. Lalu selanjutnya di video dia kan ada yang terakhir itu dia sempat makan, lalu giginya juga copot secara tiba-tiba, dan lalu dia dengan santainya, dengan mudahnya langsung melanjutkan makannya lagi. Itu kayak, kalau aku yang giginya copot, itu udah langsung aduh sakit, udah gak nafsu makan, udah gak ngapa-ngapain, tapi dia langsung bisa melanjutkan kegiatan makannya dengan lahap seperti biasa, kayak gak terjadi kesakitan apa-apa gitu. Kalau kalian perhatikan di sininya Cat Yap, itu tuh kayak ada sikat gigi gitu warna hijau. Dan menurut kalian tuh fungsinya apa? Coba kalian lihat videonya. Nah iya kan, bener kan, ada sikat gigi di sininya. Di sininya gitu ada sikat gigi. Itu tuh gak ngerti kenapa sikat giginya ditaruh di situ, itu buat apa, aku juga gak tahu. Lalu selanjutnya kalau kalian perhatikan secara detail gitu kan ya, tangannya itu kayak ada bekas cap, entah diikat atau gimana, aku juga gak tahu. Coba kalian lihat fotonya, coba kalian perhatikan dengan seksama, apakah bener ada kayak bekas diikat tangannya. I don't know, gimana, komen di bawah. Lalu kalau misalkan kalian perhatikan secara seksama, kalian mungkin sadar atau enggak, tapi Cat Yap itu sering make black wristband warna hitam yang di sikunya itu loh guys, kalau kalian tahu. Nah, terus aku menelusuri, mencari tahu apa sih kok dia sering make itu. Dan menurut Google, aku bacain ya, black wristband display morning and advocate sleep disorder. Jadi black wristband itu menandakan keadaan sedang duka, sedang berkabung, dan gangguan tidur. Ya, begitu. Terus juga represent prisoners. Berarti menandakan sedang tahanan, menggambarkan tahanan. Berarti tahanan. Apakah Cat Yap sedang ditahan atau diculik? Oh my god, merinding. Aku juga nggak tahu, komen di bawah, tapi artinya di Google itu. Lalu aku juga sempat ngasih tahu bahwa Cat Yap itu juga punya tato di sininya, kecil gitu. Tapi aku belum ngasih tahu artinya. Jadi artinya itu love without limits, infinity love. Jadi kayak cinta tak terbatas gitu loh guys. Dan kalau tato gitu sih aku sempat lihat, Aukarin juga punya, kalau kalian tahu, kalian bisa baca artinya sendiri. Kalau selanjutnya ini kalian mungkin udah tahu lah ya, di video terakhir dia sempat ada ngomong kalau oh my god, I can die in peace after this bite. Jadi kayak, ya Tuhan, aku dapat meninggal dengan tenang setelah memakan gigitan ini, makan suapan terakhir ini. Ya ternyata dia, ya udah, entah dia meninggal atau enggak, yang pasti dia udah nggak upload udah lama banget, 6 bulan atau 8 bulan gitu.
Dia belum update sama sekali di tahun 2020. Ayo dong Cat Yap, aku nunggu kamu update lagi. Gimana kondisi kamu yang terakhir ini? Lalu sampai sekarang Instagramnya Cat Yap itu masih misterius dan dikunci. Tapi beberapa waktu yang lalu, entah kapan ya aku juga nggak tahu, dia sempet nge-snapgram kalau dia dalam keadaan baik-baik saja guys. Tapi lagi-lagi dia cuma ngeliatin cuma sebagian sini doang, matanya nggak diliatin. Jadi kayak kenapa harus semisterius itu? Kenapa dia harus menutupi identitas aslinya gitu loh? Lalu kalau misalkan kalian teliti detail, karena kan aku anaknya detail banget guys, aku tuh teliti banget gitu loh. Dia sempat ada gelasnya tuh didapat dari merchandise salah satu wahana. Nama wahananya itu Challenge in the Room Life Escape Game. Itu letaknya di Grand Nobel di Paris, Prancis. Jadi itu tuh suatu wahana di mana kalian memiliki 1 jam untuk menemukan jalan keluar dari ruangan itu, pergi mencari petunjuk, pecahkan puzzle, dan lain-lain. Itu kayak wahana gitu, wahana permainan. Dan apakah hubungannya Cat Yap dengan wahana permainan itu di Perancis? Apa Cat Yap orang Perancis ternyata? Atau dia hanya liburan saja di wahana itu? I don't know. Menurut kalian gimana? Komen di bawah kalau kalian tahu misteri ini, pendapat kalian. Mungkin dari kalian banyak yang nanya, gak banyak sih, mungkin penasaran, Kak, dia makan banyak tapi kenapa nggak gemuk-gemuk ya? Mungkin aja dia mengalami atau mengidap penyakit namanya bulimia. Jadi bulimia adalah orang yang makannya tuh tak terkendali berlebihan, tapi di sisi lain dia juga menghindari untuk kenaikan berat badan. Biasanya dia mungkin melakukan muntah secara sengaja atau mungkin olahraga atau puasa secara berlebihan ya. Who knows, kita juga nggak tahu sih. Atau mungkin dia makannya cuma pas mukbang doang, pas bikin video doang. I don't know. Oke, akhirnya kita udah selesai tentang pembahasan yang tadi. Sekarang kita masuk ke siapa aja sih orang-orang yang dicurigai sebagai Cat Yap. Nah, yang pertama ini ada namanya Carly Guse. Nah, dia sudah menghilang sejak tanggal 13 Oktober 2018. Kalau kalian tanya kenapa hilangnya, kalian bisa baca artikel atau lihat di YouTube soal kasus Carly Guse kenapa hilangnya. Pasti dia hilang secara misterius di pagi hari, entah dia diculik atau gimana, sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Tapi menurut aku secara sekilas sih rada-rada mirip sih senyumannya, secara dagunya, struktur rahangnya mirip. Cuma sekali lagi giginya beda dan di Carly Guse gak ada tai lalatnya, gak ada apa ya, bahasa Jawanya tuh andeng-andeng guys, gitu. Jadi gak ada kemiripan, maksudnya kurang mirip lah. Tapi menurut aku malah si Cat Yap ini lebih mirip sama ibunya si Carly Guse. Coba deh kalian perhatiin. I received a phone call at 9:35 a.m. from Zach. And Nggak mirip ya, berarti aku doang yang halu. Tapi nggak apa-apa, ini kan cuma spekulasi ya, bebas lah opini orang. Lalu selanjutnya ada namanya Abby Lynn Patterson. Dia udah hilang sejak 5 September 2017. Dan sampai sekarang nggak ditemukan keberadaannya. Dan dia sama keluarganya juga baik-baik aja. Tapi entah kenapa dia menghilang secara misterius. Entah dia diculik lagi-lagi, aku juga nggak tahu. Dan apa ya, menurut aku ini juga mirip sih, mirip senyumannya, dagunya. Coba deh kalian lihat, coba kalian perhatikan mirip atau tidak. Tapi lagi-lagi giginya nggak mirip sama Cat Yap. Terus juga tahi lalatnya juga nggak ada gitu loh guys. Jadi besar kemungkinan ini mungkin bukan Cat Yap. Tapi ya I don't know, kan pertumbuhan fisik kan juga mungkin berubah kan. Nah yang terakhir ini menurut aku paling mirip di antara yang tadi aku udah sebutin. Ini namanya Joanna, susah namanya. Coba Google gimana cara pengucapan namanya benar. Nah itulah pokoknya namanya. Kita panggil Joanna aja gitu ya, lebih mudah, lebih gampang, udah gak usah ribet. Nah Joanna ini seorang atlet campuran gitu, Muay Thai dari Polandia. Dan dia juga ngikutin pertandingan UFC gitu. UFC itu adalah Ultimate Fighting Championship. Nah, dia namanya atlet, pasti kan memar-memar gitu kan wajahnya, pastilah. Nama juga gelut gitu kan. Dan apakah ini ada korelasinya sama Cat Yap yang pakai topeng untuk menutupi
memar-memar di wajahnya, I don't know. Dan selanjutnya dia kalau atlet gitu kan biasanya ya you know diet, pasti olahraga supaya menyeimbangkan tubuhnya gitu kan. Kalau seorang fighter itu biasanya melengkapi diet mereka dengan menggunakan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini membantu untuk mengelola kadar kolesterol dan melawan peradangan yang disebabkan oleh intensitas latihan yang tinggi gitu. I don't know apakah benar gitu. Dia makan banyak si Cat Yap yang di video itu, terus sambil melakukan diet supaya badannya tetap kurus. Aku juga nggak ngerti, komen di bawah. Lalu senyumannya juga mirip sih guys. Coba deh kalian perhatikan, senyumannya tuh mirip gitu loh. Terus menurut aku apalagi ya, kuteknya sama yang dipakai Cat Yap itu. Lalu selanjutnya si Joanna ini juga punya kembaran dan dia sebut namanya Cat. Apakah berarti kembarannya itu ternyata Cat Yap? Tapi kembaran dia tuh nggak mirip sama yang si Cat Yap yang di video itu kan. Terus kalau kalian perhatikan juga ada yang beda juga sih tai lalatnya. Si Joanna sama Cat Yap itu tai lalatnya beda. Si Joanna cuma punya satu, Cat Yap ada dua gitu loh. Tapi kan dia entahlah gitu kan. Tapi emang mirip sih menurut aku. Oke guys, jadi segitu aja informasi yang aku dapat sampaikan. Menurut kalian dari sekian orang tadi, siapa yang paling mendekati gitu kan? Tapi kalau secara logika, yang Joanna tadi, kayak dia kan seorang fighter, seorang UFC gitu kan. Kayak pasti kan dia banyak uang. Jadi ya nggak mungkin aja sih dia bikin channel YouTube buat dapat duit atau cari sensasi, kayak itu sih nggak logis. Tapi ya who knows, kita kan nggak tahu gimana pemikiran orang di luar sana gitu kan. Oke, jadi gitu aja. Kalau misalkan aku kelewat sesuatu, kalian bisa banget komen di bawah. Kita sama-sama diskusi, gak usah saling bully-membuli. Dan kalau kalian punya ide, Kak, bahas ini dong apa-apa, kalian bisa komen. Karena aku tuh idenya suka buntu gitu loh. Dan ya, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. And I'll see you on my next video. Bye-bye.